Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan yang semangat dan bahagia tentunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Vivit Maria Sari, dan dua teman saya, Dinda Eka Lestari dan Syifa Aulia Ramadanti. Di sini kami akan mempresentasikan materi perkuliahan teori pasar modal mengenai model indeks tunggal. Model indeks tunggal atau single index model ini dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1963, di mana model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan di model Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang dibutuhkan di dalam perhitungan model Markowitz. Selain itu juga, model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasian dan risiko portofolio. Masuk ke subbab selanjutnya, yaitu model indeks tunggal dan komponen returnnya. Nah, model indeks tunggal ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Jadi secara khusus ini dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham ini naik, dan begitu juga sebaliknya kalau indeks harga saham ini turun, kebanyakan saham juga cenderung akan mengalami penurunan harga. Hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi karena adanya common response terhadap perubahan-perubahan nilai pasar. Nah, dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai hubungan return sekuritas ke I sama dengan AI ditambah beta I dikali RM, di mana AI merupakan suatu variabel acak yang menunjukkan komponen dari return sekuritas ke I yang independen terhadap kinerja pasar. Sedangkan beta I adalah beta yang merupakan koefisien yang mengukur perubahan RI terhadap akibat dari perubahan RM. Nah, RM di sini adalah merupakan tingkat return dari indeks pasar, juga merupakan suatu variabel acak. Nah, variabel AI merupakan komponen return yang tidak tergantung dari return pasar. Variabel AI dapat dipecah menjadi expected value dan residual error. Jadi AI ini dapat dituliskan sebagai alpha I ditambah dengan EI, sehingga akan didapatkan persamaan model indeks tunggal, yaitu RI atau return sekuritas ke I sama dengan alpha I ditambah beta I dikali RM ditambah EI. Nah, alfa ini merupakan nilai ekspektasian dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar. Sedangkan EI adalah kesalahan residu yang merupakan variabel acak dengan nilai ekspektasiannya sama dengan 0 atau EI sama dengan 0. Model indeks tunggal ini membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, yaitu yang pertama adalah komponen return yang unik diwakili oleh alpha I yang independen terhadap return pasar, dan yang kedua adalah komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I dikali RM. Nah, model indeks tunggal ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk return ekspektasian. Rumus return expectation ini dapat ditulis sebagai berikut. Model indeks tunggal ini membagi return dari suatu sekuritas ke dalam dua komponen, yaitu yang pertama adalah komponen return yang unik diwakili oleh alpha I yang independen terhadap return pasar, dan yang kedua adalah komponen return yang berhubungan dengan return pasar yang diwakili oleh beta I dikali RM.
Nah, model indeks tunggal ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk return expectation. Rumus return expectation ini dapat ditulis sebagai berikut. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi yang digunakan di dalam model indeks tunggal. Jadi model indeks tunggal ini menggunakan asumsi-asumsi yang merupakan karakteristik dari model ini sehingga menjadikannya berbeda dengan model-model yang lainnya. Asumsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, asumsi utama adalah kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas ke J. Secara matematis dapat dituliskan sebagai rumus kovarian EI dan EJ sama dengan 0. Lalu untuk asumsi yang kedua, return indeks pasar atau RM dan kesalahan residu untuk tiap-tiap sekuritas merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa kesalahan residu ini tidak berkorelasi dengan return indeks pasar RM. Secara matematis dapat dituliskan sebagai kovarian EI dan RM sama dengan 0. Asumsi-asumsi dari model indeks tunggal mempunyai implikasi bahwa sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama bukan karena efek di luar pasar, misalnya efek dari industri atau perusahaan-perusahaan itu sendiri, melainkan karena mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar. Asumsi-asumsi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah. Dengan demikian, sebenarnya berapa besar model ini dapat diterima dan mewakili kenyataan sesungguhnya tergantung dari seberapa besar asumsi-asumsi ini realistis. Jika asumsi-asumsi ini kurang realistis berarti bahwa model ini akan menjadi tidak akurat. Kovarian return antara sekuritas model indeks tunggal. Secara umum, kovarian return antara dua sekuritas I dan J dapat dituliskan alfa IJ sama dengan E kurung buka RI min E kurung buka RI kurung tutup dikali RJ min E kurung buka RJ kurung tutup. Nah, berdasarkan asumsi-asumsi yang digunakan di model ini, maka tiga bagian terakhir dari persamaan di atas adalah sama dengan 0, sehingga kovarian return menjadi alfa IJ sama dengan beta I dikali beta J dikali E kurung buka RM min E kurung buka RM kurung tutup kuadrat. Contohnya di halaman 439, contoh 10.3. Dua buah sekuritas A dan B masing-masing mempunyai beta, yaitu beta A sama dengan 1,7 dan beta B sama dengan 1,3. Varian return dari indeks pasar diketahui sebesar 0,00026. Dengan menggunakan rumus 10-9, kovarian antara sekuritas A dan sekuritas B adalah sebesar alfa IJ sama dengan beta A dikali beta B dikali lambda M kuadrat sama dengan 1,7 dikali 1,3 dikali 0,00026 sama dengan 0,000057. Yang kedua adalah parameter input untuk model Markowitz. Model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung return expectation E kurung buka R1 kurung tutup, varian dari sekuritas alfa 1 kuadrat dan varian antar sekuritas alfa IJ yang merupakan parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model Markowitz. Analisis portofolio menggunakan indeks tunggal. Selain hasil dari model indeks tunggal dapat digunakan sebagai input analisis portofolio, model indeks tunggal dapat juga digunakan secara langsung untuk analisis portofolio. Analisis portofolio menyangkut perhitungan return expectation portofolio dan risiko portofolio.
Yang selanjutnya adalah return expectation portfolio. Beta dari portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari beta masing-masing sekuritas atau beta I. Rumusnya beta P sama dengan N sigma I sama dengan 1 WI kali beta I. Yang kedua, alfa dari portofolio juga merupakan rata-rata tertimbang dari alfa tiap-tiap sekuritas. Alfa P sama dengan N sigma I sama dengan 1 WI dikali alfa I. Yang selanjutnya adalah dengan mendistribusikan dua karakteristik tersebut, maka return expectation portofolio dapat dirumuskan E kurung buka RP kurung tutup sama dengan alfa P plus beta P dikali sama E kurung buka R M kurung tutup. Yang selanjutnya adalah resiko portofolio. Varian dari suatu sekuritas yang dihitung berdasarkan model indeks tunggal telah diuraikan dan dapat dilihat di persamaan 10-8. Varian dari sekuritas ini adalah sebagai berikut. Alfa I kuadrat sama dengan beta I kuadrat dikali alfa M kuadrat plus alfa EI kuadrat. Nah, teman-teman bisa buka di halaman 445 ya. Salah satu kegunaan model indeks tunggal adalah untuk menyederhanakan perhitungan model Markowitz. Untuk menghitung return dan risiko portofolio, model Markowitz membutuhkan parameter-parameter input berupa return expectation masing-masing sekuritas, varian masing-masing sekuritas, dan kovarian antara sekuritas. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya, yaitu mengenai model pasar. Model pasar atau market model merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Model pasar ini bentuknya sama dengan model indeks tunggal, tetapi terdapat perbedaan pada asumsinya. Model pasar ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti pasar modal untuk menghitung abnormal return. Bentuk model pasar yang sama dengan bentuk model indeks tunggal ini mempunyai return dan return expectation sebagai berikut, yaitu RI sama dengan alpha I plus beta I kali RM plus EI, dan ERI sama dengan alpha I plus beta I kali ERM. Portofolio yang optimal akan berisi dengan aktiva-aktiva yang mempunyai nilai rasio ERB yang tinggi. Aktiva-aktiva dengan rasio ERB yang rendah tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio optimal. Dengan demikian, diperlukan sebuah titik pembatas atau cut-off point yang menentukan batas nilai ERB berapa yang dikatakan tinggi. Nah, untuk menentukan besarnya titik pembatas ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama,
Urutkan sekuritas-sekuritas berdasarkan nilai ERB terbesar ke nilai ERB terkecil. Kemudian, hitung nilai AI dan BI untuk masing-masing sekuritas ke I. Lalu, hitung nilai CI. CI adalah nilai C untuk sekuritas ke I yang dihitung dari kumulasi nilai-nilai A1 sampai dengan AI dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Demikian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami memohon maaf apabila dalam penyampaian masih kurang jelas atau mungkin ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman semua, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih.